Menjadi pengusaha pasca dirinya menikah dengan wanita kaya, lelaki ini nampaknya tak puas, merasa sang istri cerewet hingga akhirnya lebih memilih menghabisi istri sendiri. Saat itu dirinya dibantu tukang kebun sendiri. Kejadian kriminal yang aku ceritakan kali ini sudah lama terjadi, bahkan kejadian ini pun terjadi di Jakarta. Seorang wanita bernama Aisyah Susan Sei, biasa dipanggil dengan panggilan Susan, berusia 56 tahun. Dirinya saat itu merantau dengan keluarganya dari Taiwan ke Jakarta. Punya alasan merantau ke Indonesia, dirinya pun ingin usaha dengan keluarganya. Dikenal sebagai keluarga yang kaya, punya 2 rumah mewah di Jakarta, bisa beli tanah luas. Tanah tersebut dipergunakan keluarganya untuk membuat pabrik. Susan dikenal sebagai wanita pekerja keras, meskipun dari keluarga kaya, namun dirinya tetap bekerja untuk keluarganya. Hingga saat di Indonesia, akhirnya Susan pun bertemu dengan seorang lelaki bernama Hermanto. Hermanto usia 40 tahun. Hermanto dikenal sebagai lelaki yang bukan berasal dari keluarga kaya. Namun saat itu menurut keluarga Susan, Hermanto dikenal dan dilihat sebagai lelaki baik. Hingga keluarga Susan pun menerima Hermanto dengan Susan berpacaran dan berakhir menikah. Rumah tangga Hermanto dengan Susan sendiri dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka bernama Yuli sudah SMA, sementara anak kedua mereka Willy masih kelas 2 SD. Sukses usaha, Susan memiliki bisnis garmen dan punya pabrik di Jakarta Selatan. Sebagai bos, Susan sendiri dekat dengan para karyawannya, dikenal cukup baik, pintar berbisnis dan para pegawai pun menyebutkan Susan dikenal dermawan kepada orang-orang membutuhkan. Orang-orang di luaran yang mengenal Susan memuji-muji Susan, berbeda dengan sang suami Hermanto. Hermanto mengungkapkan sang istri tak sebaik itu. Bahkan Hermanto sendiri merasa dirinya tak suka kepada sang istri yang kerap cerewet dan marah-marah. Selalu merendahkan Hermanto dan kerap menyembunyikan tentang permasalahan uang di belakang sang suami. Di rumah mewah mereka terdapat 1 orang tukang kebun bernama Paiman dan sudah bekerja 1 tahun. Setia kepada majikan lelakinya, Paiman sendiri nampaknya tahu tentang rumah tangga majikannya. Paiman yang selalu ada di rumah kerap mendapatkan curhatan dari Hermanto, majikan lelakinya. Bahkan lama-lama Hermanto pun meminta Paiman untuk menghabisi istrinya sendiri. Meminta tolong kepada Paiman, Hermanto pun menjanjikan dengan bayaran yang mahal. Di tanggal 1 Maret 2007, siang hari itu Susan pun mengantar kedua anaknya ke sekolah dan tak lama pulang lagi ke rumah. Namun saat Susan sampai di rumah, saat masuk ke rumah pun Susan langsung mendapatkan hantaman dari balok oleh Paiman tukang kebunnya sendiri. Dihujatkan balok beberapa kali hingga akhirnya Susan pun terjatuh dan tak bernyawa. Tak lama Hermanto, suami dari Susan pun mengikat dan membekap. Saat Susan mengembuskan napas terakhirnya, tak lama Hermanto membungkusnya dan merencanakan akan dikuburkan oleh Paiman di rumah mewah mereka yang lainnya. Jasad Susan dibawa ke mobil, tak lama dibawa ke rumah yang di Jalan Merpati, Jakarta Selatan. Paiman sendiri sebelumnya sudah mencari 3 tukang untuk menggali. Pura-pura galian itu untuk air resapan dari kolam renang. Paiman saat itu mengawasi ketiga tukang, sementara sang majikan Hermanto pilih pulang ke rumah mewah lainnya. Saat tukang-tukang sudah selesai, Paiman pun menguburkan jasad Susan dan menutupinya. Saat Paiman pulang ke rumah beberapa hari kemudian, Hermanto pun menjual mobil yang dibawa saat itu membawa jasad sang istri. Bahkan Hermanto pun mengganti nomor telepon rumah agar tak ada yang menanyakan kemana keberadaan sang istri. Tak lama Hermanto pun memberikan uang kepada Paiman dan meminta Paiman untuk mudik. Hermanto memberitahu anak-anak dan keluarga lainnya, Susan pulang ke Taiwan untuk merawat orang tuanya yang tengah sakit. Saat itu anak-anak pun sedih karena sang ibu pergi tanpa pamit, tak seperti biasanya. Namun nampaknya mereka pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu telepon dari sang ibu yang mengabari mereka. 6 bulan kemudian nampaknya Hermanto pun berpacaran dengan seorang wanita bernama Alicia. Pertemuan Hermanto dengan Alicia sendiri saat ulang tahun sang anak Willy. Kebetulan Alicia adalah ibu dari salah satu teman Willy. Meski nampaknya saat itu Alicia sendiri sudah berkeluarga, sudah ada suami, namun nampaknya tak masalah. Namun nampaknya Hermanto tak peduli. Bahkan belakangan Alicia pun menceraikan suaminya dan tak lama menikah dengan Hermanto. Pernikahan mereka pun dilakukan secara siri karena ternyata Hermanto belum menceraikan Susan. Usai menikahi Alicia, istri mudanya, Hermanto pun membelikan salah satu villa besar kepada sang istri baru.
Bahkan Hermanto pun memberikan uang bulanan, jatah sang istri bulanan untuk kehidupan mewahnya. Saat itu Hermanto sendiri berharap Alicia berbeda dengan Susan sang istri. Dirinya merasa kalau Susan kerap meremehkannya. Di tengah kebahagiaan Hermanto dengan Alicia yang tengah menjalani kehidupan barunya, tiba-tiba nampaknya Hermanto pun mendapatkan kabar tak menyenangkan. Tiba-tiba Hermanto sendiri mendapatkan sesuatu yang mengagetkan, bahkan semua ini terjadi karena Pak Iman, tukang kebunnya sendiri. Pak Iman yang hidup di kampung nampaknya tak tenang. Meskipun Pak Iman punya uang, namun tiap hari dirinya dihantui rasa bersalah yang ada. Bukan tanpa alasan, mengingat menurut Pak Iman, bos wanitanya Bu Susan memang dikenal baik juga. Hingga akhirnya Pak Iman pun menyerahkan diri kepada pihak polisian dan mengakui semua perbuatannya. Saat itu bahkan Pak Iman pun menyebutkan kalau dirinya mendapatkan suruhan dari Hermanto, bos majikan lelakinya. Pak Iman bahkan menunjukkan tempat di mana posisi Bu Susan terkubur. Tak lama pihak kepolisian pun datang hingga akhirnya membawa jasad Bu Susan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi sebelum dikembalikan ke keluarga. Hasil otopsi menyebutkan kalau Bu Susan mendapatkan penganiayaan dan pukulan benda tumpul. Usai menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun melakukan penangkapan kepada Hermanto, suami dari Susan. Hermanto sendiri diamankan tanpa perlawanan. Dirinya mengakui semua perbuatannya dengan motif karena sakit hati, kerap direndahkan oleh istrinya sendiri Susan, dan tak pernah punya power sebagai suami. Namun pihak polisian nampaknya menemukan fakta lain. Susan yang meninggalkan banyak harta dan uang, tempat usaha, bahkan beberapa rumah dan juga ada pabrik. Polisi merasa motifnya bukan karena sakit hati, melainkan karena harta yang ingin dikuasai oleh Hermanto sendiri. Hermanto dengan Pak Iman sendiri diamankan, namun nampaknya banyak media menyoroti para pelaku disebutkan mendapatkan perlakuan khusus saat ditahanan, mendapatkan banyak fasilitas berbeda dengan tahanan lainnya. Keduanya pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 14 tahun penjara. Usai kasus ini terbongkar, kedua anak Hermanto pun sakit hati dan kecewa kepada sang ayah. Merasa kehilangan sang ibu, sempat menyebutkan kalau sang ibu meninggalkan mereka, namun ternyata sang ibu pun dihabisi ayah mereka sendiri. Saat Alicia, istri baru dari Hermanto, diminta keterangan oleh pihak kepolisian, Alicia sendiri mengungkapkan dirinya tak tahu menau. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.